Apa kabar? Salam nasib baik. Apa kabar? Salam nasib baik. Apa kabar? Salam nasib baik. Sahabat nasib baik dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Surya Pratnya, dan kali ini kita akan membahas topik-topik yang sangat luar biasa, yaitu menjawab di kolom komentar pertanyaan bagaimana caranya agar usaha kita kembali laris manis setelah yang berikut ini. Baik sahabat nasib baik dimanapun Anda berada, pertama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman kawan-kawan yang sudah subscribe channel saya dan sudah banyak menonton video-video yang saya sharekan, ilmu-ilmu mahal yang sudah saya sharekan. Dan bagi teman-teman kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, silakan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Klik subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau ilmu-ilmu mahal yang saya sharekan di channel YouTube saya ini. Nah, menjawab pertanyaan, ini pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya. Jadi ada seseorang yang punya usaha yang dulunya laris, kemudian tiba-tiba menjadi sepi gitu ya, atau perlahan-lahan menurun penjualan, omset dan seterusnya. Ini di luar dari corona katanya. Jadi sebelum corona ini sudah mulai merosot dia. Padahal sebelum itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sangat laris manis. Tapi setelah itu mulai ada penurunan sampai sekarang pun penurunannya sangat tajam sekali. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan usaha itu biar laris manis? Nah, kemudian saya juga bertemu dengan seseorang yang konsultasi pada saya, tatap muka langsung ya dengan saya. Kemudian dia pun memiliki hal yang sama. Nah, kemudian saya tanyakan begini kepada orang yang datang pada saya, yang konsultasi langsung kepada saya. Saya tanyakan begini, apakah ketika usaha Anda ini mulai menurun, emosi Anda ini bergejolak? Saya bilang begitu ya. Kemudian dia bertanya, maksudnya seperti apa? Emosi yang bergejolak itu adalah apakah kita sering marah-marah, kemudian mulai muncul kecemasan atau mulai kekhawatiran atas usaha yang kita tekuni sekarang ini. Jadi ketika kita laris kemudian tiba-tiba merosot, nah ini pasti ada emosi kita yang berubah, saya katakan begitu. Nah, seketika orang yang datang ke tempat saya itu mengatakan bahwa ya, saya marah dengan pegawai saya. Jadi dia marah dengan pegawai ya, karena pegawainya ini tidak bisa diatur katanya, tidak bisa mengikuti ritme kerjanya dia. Padahal selama ini sebelum merintis usaha, pegawainya sini ikut dengan dia, kemudian setelah usahanya lancar juga ikut, tapi tidak bisa mengikuti ritme atau keinginan daripada si pemilik usaha ini. Akibatnya terjadilah dia konflik. Nah, setelah konflik kemudian saling marah-marah, kemudian setelah itu dia memecat pegawainya ini. Setelah dipecat pegawainya ini, kemudian di sanalah mulai titik awalnya mulai menurun omsetnya ini. Nah, kenapa bisa demikian? Apa sih pengaruhnya emosi terhadap usaha kita itu? Pengaruh emosi terhadap usaha kita itu sangat besar. Karena usaha kita itu adalah bagian daripada jiwa kita. Jadi jiwa kita itu ada dalam usaha itu. Ketika berbicara jiwa dalam usaha, ada energi kita, semangat kita, positif kita, itu semua masuk dalam usaha kita. Makanya di mana ada usaha yang dijiwai, ada energi di sana. Di sanalah kemudian ada kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan bisnis usaha itu menjadi bisnis yang luar biasa atau usaha yang hebat sekali. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika usaha kita, ketika bisnis kita sekarang muncul emosi-emosi negatif di dalamnya, muncul kemarahan, tiba-tiba cemas, bagaimana ya kira-kira usaha kita ke depan, bagaimana kekhawatiran, bagaimana siapa yang menggantikan pegawai saya ini, kemudian apakah dia cocok dengan kita dan seterusnya. Kemudian ketika dia masuk ke tempat usahanya, dia teringat dengan pegawainya, dia marah lagi dengan pegawainya. Nah, disinilah yang menyebabkan usaha yang laris manis tiba-tiba mulai turun dan seterusnya. Nah, kemudian apakah Anda juga memiliki emosi yang sama seperti itu?
Nah, jika Anda memiliki emosi yang sama, ada kecemasan terhadap bisnis Anda, ada kekhawatiran terhadap bisnis Anda, kemudian ada kemarahan dalam bisnis Anda, atau emosi-emosi negatif terhadap bisnis dan usaha Anda itu, maka itulah yang merupakan penyebab mengapa penjualan kita selalu menurun dan seterusnya. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengembalikan sekarang? Biar usaha kita yang laris manis yang dulu pernah jaya dan seterusnya 1 bulan 2 bulan itu kemudian kembali lagi seperti itu, kembali lagi laris manis, maka saran saya adalah pertama Anda harus merubah emosi Anda dulu. Bagaimana cara merubah emosi? Merubah emosi itu bisa dengan gerakan-gerakan ya. Atau kemarin saya sudah ceritakan tentang bagaimana nafas, perhatikan kalau masuk nafas. Dan gerakan-gerakan seperti ini misalnya, kita pencet misalnya hidung kita. Jadi ketika kita sebelum masuk ruangan kita bisa pencet hidung kita dulu. Udah kita ngomong owe, nafas, tersenyum. Kemudian bayangkan bahwa usaha kita itu seperti rasa perasaan emosi kita itu ya, seperti saat laris manis. Seperti perasaan Anda itu seperti pada saat usaha bisnis Anda itu laris manis. Jadi mulai sekarang dan seterusnya Anda bisa praktekkan. Anda cek hidung seperti ini, owe, dan nafas, tersenyum, dan Anda merasakan energi, power, dan emosi Anda itu percis seperti saat usaha dan bisnis Anda itu laris manis. Nah, itu Anda lakukan saja setiap hari ya. Kembalikan emosi Anda, kembalikan perasaan Anda pada saat usaha Anda, bisnis Anda itu laris manis, maka niscaya bisnis Anda, usaha Anda itu kembali lagi ke titik awalnya lagi. Jadi ketika usaha begini naik, kemudian ada emosi Anda bergejolak, turun, kembalikan lagi emosi Anda biar dia terus naik seperti ini. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada owner atau pemilik usaha bisnis, dan kemudian dia akan menata sekarang usahanya. Kemarin saya juga ditelepon, dihubungi, sekarang dia mulai menata dirinya. Kemudian setelah menata diri, barulah kemudian dia merencanakan apa plan-plan berikutnya pada usaha. Jadi yang pertama adalah menatalah diri kita, kembalikan dulu emosi kita itu agar tidak bergejolak. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya video ini, dan semoga saya doakan usahanya lancar semua, laris manis semua, dan kemudian berkelimpahan. Semoga kita semua berbahagia. Sampai jumpa, salam nasib baik.